Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilma Hirani dari Program Studi Pendidikan Biologi UIN Walisongo, Semarang. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis itu apa sih? Nah, pembelahan meiosis merupakan pembelahan sel yang terjadi di sel gamet atau sel kelamin yang berfungsi mereduksi kromosom yang awalnya diploid menjadi haploid, yang nantinya akan membentuk sel sperma bagi pria dan sel telur bagi wanita. Nah, pembelahan meiosis ini terjadi dua kali, yakni meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk simak penjelasan berikut ini. Pada pelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai rincian yang terjadi selama fase meiosis. Meiosis merupakan pembelahan reduksi atau jenis pembelahan sel yang menghasilkan gamet. Gamet yang dimaksud adalah sel kelamin, seperti sel sperma pada pria dan sel telur pada wanita. Nah, meiosis dipecah lagi menjadi dua tahap, yakni meiosis 1 dan meiosis 2. Pada meiosis 1 dibagi lagi menjadi 4 tahap, yakni prafase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Kemudian pada meiosis 2 juga terjadi secara 4 tahap, yakni prafase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Dimulai dengan meiosis 1, mari kita lihat apa yang terjadi. Pada profase 1, dimulai dengan sel diploid yang kromatinnya mengandung 2 set kromosom yang tersebar, tidak berliku, dan satu dari setiap orang tua. Setelah DNA dalam kromatin bereplikasi, ia mengembun menjadi kromosom yang berbentuk X. Nah, DNA yang direplikasi adalah sama, yakni 2 kromatin saudara yang identik dari setiap kromosom. Dalam proses yang disebut dengan sinapsis, setiap kromosom berpasangan dan mengikat korespondennya kromosom homolog membentuk tetrad. Tetrad adalah kelompok 4 kromatin saudara dalam kromosom homolog berpasangan. Kromosom mengandung informasi genetik yang disebut dengan gen. Gen ini diwarisi dari setiap orang tua. Dan versi yang berbeda dari gen yang sama pada setiap kromosom disebut dengan alel. Dalam proses yang disebut dengan pindah silang, kromatid dari setiap kromosom homolog melakukan pertukaran segmen alel yang disebut dengan rekombinasi pindah silang. Secara acak yang terjadi pada setiap kromosom menghasilkan kombinasi gen yang berbeda. Nah, hal ini menyebabkan mengapa setiap gamet secara genetik berbeda dari setiap gamet lainnya. Pindah silang menghasilkan keragaman genetik pada keturunannya. Nah, inilah mengapa anak-anak itu berbeda dari orang tua biologis mereka, serta dari saudara kandung mereka. Nah, lanjut pada fase 1, membran inti menghilang, kemudian sentriol bergerak ke ujung sel yang berlawanan dan serat gelendong menyebar dari ujungnya. Dan metafase 1, kromosom homolog berbaris di ekuator dan menempel pada serat gelendong dari kutub yang berlawanan. Selama anafase 1, serat gelendong memisahkan kromosom homolog dan setiap tetrad menariknya ke kutub yang berlawanan dari sel-sel memasuki telofase 1 dengan satu kromosom dari setiap pasangan homolog di kutub yang terpisah. Namun, setiap kromosom masih terdiri dari kromatin saudara. Perlu diingat bahwa setiap kromosom kromatin saudara tidak lagi identik karena sudah melakukan pertukaran alel selama penyeberangan. Kemudian, serat gelendong menghilang dan membran nuklir terbentuk kembali di sekitar kromosom. Nah, kemudian terjadilah sitokinesis. Meiosis 1 berakhir dengan 2 haploid yang berbeda secara genetik. Sel anak setiap haploid hanya mengandung 1 set kromosom yang terdiri dari pasangan kromatin saudara. Kemudian masuk ke meiosis 2. Kedua sel sekarang masuk tahap meiosis 2. Namun, tidak seperti meiosis 1, DNA tidak mereplikasi sebelum meiosis 2 dimulai.
Sekali lagi, di profase 2, membran inti menghilang dan serat gelendong dari dua set sentriol berpasangan. Selama metafase 2, setiap sel berbaris di ekuatornya dan menempel pada serat gelendong dari kedua kutub. Selama anafase 2, kromatid saudara dari setiap kromosom terpisah dan pindah ke kutub yang berlawanan. Setelah kromatid saudara memisah, mereka disebut dengan kromosom. Akhirnya, selama pada fase 2, serat gelendong menghilang dan membran nukleat terbentuk kembali. Terjadilah sitokinesis di kedua sel. Meiosis 2 berakhir dengan 4 sel anak haploid yang berbeda secara genetik. Masing-masing hanya berisi satu set kromosom. Nah, beberapa poin penting untuk diingat tentang meiosis, yakni dimulai dengan meiosis sel diploid yang hanya menghasilkan gamet. Gamet secara genetik berbeda, sel haploid, sel sperma pada pria, dan sel telur pada wanita. Meiosis memiliki dua tahap pembelahan sel, yakni meiosis 1 dan meiosis 2. Selama meiosis 1, kromosom homolog terpisah untuk menghasilkan dua sel haploid, masing-masing mengandung kromosom dan bentuk pasangan kromatid saudara. Pada meiosis 2, kromatid saudara terpisah di kedua sel menjadi kromosom individu. Sitokinesis, sel ini menghasilkan 4 gamet haploid yang berbeda secara genetik. Lalu beberapa poin penting yang perlu diingat mengenai profase 1, yakni pasangan kromosom homolog yang disebut sinapsis terjadi. Setiap pasangan kromosom homolog terdiri dari 4 kromatid yang disebut dengan tetrad. Nah, selama proses persilangan, kromosom pada pasangan homolog melakukan pertukaran segmen alel. Persilangan menghasilkan perbedaan genetik pada gamet. Semua gamet yang dihasilkan pada meiosis adalah haploid. Nah, berdasarkan penjelasan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa pembelahan meiosis itu terjadi secara dua tahap, yakni meiosis 1 yang dibagi lagi menjadi 4 tahap, yakni profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1, dan yang kedua adalah meiosis 2 yang terbagi lagi menjadi profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.